Halo, selamat malam. Debat keempat antar cawapres berjalan panas dan saling serang. Tanpa istilah singkatan, Gibran Rakabuming Raka menampilkan gimmick menyindir Muhaimin Iskandar yang disebut tidak peduli lingkungan karena menggunakan botol plastik. Sementara Mahfud MD menangkis serangan Gibran dengan menyebut receh pertanyaan yang dilontarkan. Apakah panggung debat berdampak terhadap elektabilitas capres-cawapres yang berjalan kurang dari sebulan jelang pencoblosan? Saling serang debat cawapres, apakah mendongkrak elektabilitas? Bersama saya Rifana Pratiwi akan membahasnya selama 1,5 jam ke depan dalam Political Show. Pemilu 2024 memasuki tahap kampanye akbar dan debat keempat antar cawapres. Kurang dari sebulan jelang pencoblosan, beberapa lembaga survei merilis elektabilitas pasangan calon. Sepekan belakangan, setidaknya Indikator Politik Indonesia, Lembaga Survei Indonesia atau LSI, Lingkaran Survei Indonesia DENI JA, Poltreking Indonesia, dan Carta Politika Indonesia tercatat elektabilitas paslon belum ada yang mencapai 50% plus 1 sebagai syarat kondisi Pilpres berjalan satu putaran. Selain kita tanyakan, kita juga ingin menampilkan dari 5 lembaga survei tersebut, hanya LSI yang menggunakan metode survei lewat telepon. Sementara 4 lembaga yang lain menggunakan metode survei tatap muka. Indikator, LSI, dan Poltreking menempatkan peringkat tertinggi elektabilitas diraih paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Selanjutnya paslon nomor urut 1 Anies Muhaimin dan paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Perolehannya kalau kita perhatikan 26,9%. Ini kita lihat apakah trennya naik atau turun. Kemudian paslon 2 memperoleh 46,7%. Sedangkan Ganjar Pranowo, Mahfud MD perolehannya 20,6%. Yang undecided yang tidak tahu dan tidak jawab 5,8%. Kepada yang mengenal, apakah suka atau tidak suka. Hasil berbeda ditunjukkan survei Carta Politika dan LSI DENI JA yang menempatkan peringkat elektabilitas tertinggi juga diraih Prabowo Gibran. Sementara yang berbeda, peringkat kedua diraih Ganjar Mahfud dan Anies Muhaimin berada di peringkat ketiga. Kalau kita lihat berdasarkan tren yang terjadi hari ini, memang yang kita pastikan kalau memang terjadi Pilpres itu 2 putaran, yang kita pastikan lolos putaran pertama adalah pasangan Prabowo Gibran. Lalu berikutnya kita masih lihat bahwa memang saat ini di survei kita Carta Politika memang ada keunggulan dari pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Tapi keunggulan itu hanya 1,3% tadi saya jelaskan. Bahwa memang ada kemungkinan Pak Ganjar masuk putaran kedua. Tapi ada juga kemungkinan karena itu ada margin of error. Ada kemungkinan juga jadi Pak Anies Baswedan dan Muhaimin yang lolos di putaran kedua. Dengan 4% yang terdapat misalnya 46 tambah 4 berarti 50,6%. Padahal tadi sama-sama kita saksikan bahwa kenaikan dia dari Desember awal ke Januari awal itu 5,4%. Jadi jika bisa mempertahankan tren yang ada, tentu ini sebuah keunggulan untuk Prabowo Gibran. Sehingga inilah yang kita sebutkan bahwa Pilpres dalam satu putaran saat ini lebih mungkin untuk terjadi. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto optimis menang satu putaran dalam Pilpres 2024 meskipun kelima lembaga survei tersebut tidak ada yang menempatkan elektabilitas Prabowo di atas 50%. Kita tidak akan 2 putaran, 1 putaran. Semua survei sudah mengatakan kita akan 1 putaran. Sementara itu, kubu Anies Muhaimin dan kubu Ganjar Mahfud meyakini Pilpres 2024 akan berlangsung 2 putaran.
Bahkan ada sinyal keduanya tengah menjajaki koalisi. Setidaknya, di waktu tersisa jelang pencoblosan Pilpres 2024, masih ada satu kali lagi debat yang digelar Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Namun hasil survei Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia menunjukkan bahwa debat calon presiden dan calon wakil presiden yang digelar menjelang pemilu 2024 tak banyak berpengaruh pada pilihan masyarakat. Hal tersebut ditemukan dari survei yang dilakukan sehari setelah debat ketiga antar capres pada 8 Januari 2024. Jadi kita melihat berapa persen kemungkinan orang mengubah pilihannya setelah dia melihat debat. Hanya 9,1% yang mengaku akan mengubah. Artinya apa? Kita ingin menyimpulkan bahwa preferensi terhadap paslon-paslon itu, kalau kita membaca datanya, terbentuk sudah jauh-jauh hari, ya, dengan banyak alasan, terutama misalnya alasan-alasan yang lebih bersifat didorong oleh faktor-faktor kesukaan. Menurut Guru Besar Psikologi Politik Universitas Indonesia Hamdi Muluk, debat tidak begitu berdampak pada pilihan pendukung karena sebagian besar masyarakat sudah menetapkan paslon pilihan mereka dari jauh hari. Tim Liputan CNN Indonesia. Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show. Kini saatnya kita masuk ke segmen Electionpedia. Tim Litbang CNN Indonesia telah merangkum sejumlah data survei yang dirilis beberapa saat yang lalu terkait tren elektabilitas capres dan cawapres selama menjalani masa kampanye dan 4 kali debat. Setidaknya ada 5 lembaga survei yang pekan lalu merilis hasil surveinya secara bersamaan. Tapi kali ini kita hanya ambil 3 sampel lembaga survei saja. Dan kita akan langsung melihat hasil surveinya seperti apa. Sudah bersama saya malam ini Direktur Eksekutif dari Lembaga Survei Indonesia, Jayadi Hanan. Selamat malam Mas Jayadi. Malam Nana. Oke Mas Jayadi, kita lihat dulu yang surveinya lembaganya Mas Jayadi ya, LSI ya, Lembaga Survei Indonesia. Ini baru dirilis, ini yang sebelumnya, silakan Mas Jayadi. Ya, ini hasil survei pasca debat ketiga ya. Kita lakukan 2 hari setelah debat. Hasilnya adalah pasangan Amin 23,2%. Pasangan Prabowo Gibran 47%, Ganjar Mahfud 21,7%, sedangkan yang tidak tahu tidak jawab masih di angka 8%. 8%-nya nggak berubah dari sebulan sebelumnya pada awal Desember. Angka untuk Prabowo ini ada trennya nggak yang diperlihatkan? Iya, ini surveinya melalui telepon berarti ya? Melalui metodenya telepon, melalui telepon bukan tatap muka. Betul, tapi memang kalau kita perhatikan dengan survei tatap muka tampak makin dekat ya hasil survei telepon. Biasanya hasil survei telepon itu karena dia tidak mencakup sekitar 17% populasi, maka seringkali dia agak beda sedikit. Ya, tetapi kalau kita lihat sekarang itu makin cenderung dekat. Jadi survei telepon cukup bisa diandalkan untuk melihat lebih akurat bagaimana peta sesungguhnya. Tapi swing votersnya yang undecided votersnya sama juga di survei telepon dengan tatap muka, 8%? Kalau di sini 8%. Tadi saya dengar di poll tracking berapa? 5, ya? 5, ya, sudah lebih kecil ya? 8% itu sebenarnya kan kita belum menghitung margin of error. Kalau dihitung margin of error berarti yang tidak tahu tidak jawab sekitar 5 sampai 11. Jadi masih ketemu angkanya dengan yang mengatakan 5 atau 6%. Oke, kita lihat tren elektabilitasnya versi LSI ini dipotret dari beberapa survei sebelumnya. Silakan Mas Jayadi. Ya, kalau kita lihat di sini kan memang terjadi kenaikan signifikan untuk pasangan Prabowo Gibran dari Oktober ke November lalu Desember ya. Kalau ini kan Oktober, Desember dan Januari. Ya. Kenaikan signifikan dari Oktober ke Desember, tapi dari Desember ke Januari itu kenaikannya hanya 1,4%, artinya kenaikannya melambat. Kemudian yang juga naik trennya adalah pasangan Anies Muhaimin. Dari 19,6% naik pelan-pelan ke 22,3% dan sekarang 23,2%, jadi trennya naik. Tapi melambat juga ini ya, berarti pasangan Anies Muhaimin dengan Prabowo Gibran kenaikannya relatif melambat ya? Melambat. Nah, dari Desember ke Januari ya? Betul. Kemudian untuk pasangan Ganjar Mahfud trennya menurun.
turunnya agak cepat dari Oktober ke Desember agak cepat ya, turun 3, tapi kemudian turun 2 dari Desember ke Januari. Jadi melambat juga turunnya. Nah, kenaikan Prabowo juga Anies dan lain-lain itu banyak disumbang oleh turunnya suara Ganjar dan turunnya undecided. Kalau yang dari Oktober ke Desember itu banyak undecided kan turunnya 10%-an. Tapi kalau dari Desember ke Januari undecided kan hanya turun sekitar 0,3%. Jadi sumbangan kenaikan Anies dan kenaikan Prabowo Gibran banyak berasal dari turunnya suara Ganjar. Tapi kalau kita bandingkan suara Amin dengan suara Ganjar itu secara statistik sama sebetulnya. Masuk margin of error. Iya, jadi kita nggak tahu sebetulnya siapa yang lebih unggul kalau lihat dari angka ini. Baik, itu versinya Lembaga Survei Indonesia, lembaganya Mas Jayadi. Kita punya elektabilitas dari lembaga lain. Oke, ini versinya indikator politik yang juga baru merilis ya. Ini tren elektabilitas capres dan juga cawapres versinya indikator politik dari mulai bulan November, Desember sampai Januari. Ini saya jelaskan trennya hampir mirip-mirip sebetulnya ya. Kalau Anies Mohaimin ini di bulan November 22,8, kemudian sempat naik di bulan Desember 25,5%, tapi di bulan Januari ternyata turun di 24,2%. Bagaimana dengan paslon Prabowo Gibran ini di bulan November 45,8%, kemudian di bulan Desember itu 45,8%, relatif stagnan, tapi di bulan Januari ada kenaikan sekitar 2%. Di 48,6%. Sementara pasangan Ganjar Mahfud ini mirip dengan hasilnya LSI ya Mas. Penurunan ini berarti red flag nih buat jadi penurunan PDI Ganjar Perjuangan Mahfud nanti itu buat menyumbang ke Mas naiknya Bimo. suara yang lain. Oke, di bulan November Ganjar Mahfud di 25,6%, kemudian Desember 2023 turun sekitar 2% di 23%, kemudian turun lagi sekitar 2% di 21,6% saat ini. Sementara yang undecided voters itu relatif sama ya. Di bulan November masih 5,8, di bulan Desember 5,8, sementara di bulan Januari 5,7%. Oke, jadi kalau versinya indikator, posisi pertama tetap Prabowo Gibran, posisi kedua Anies Mohaimin, posisi ketiga Ganjar Mahfud. Tapi Anies Mohaimin dengan Ganjar Mahfud masih masuk margin of error. Ini versinya indikator, bagaimana dengan versinya Carta Politika? Kita lihat tren elektabilitas capres dan cawapres versinya Carta Politika November sampai Januari. November, Desember, dan Januari. Kita lihat agak mirip-mirip juga ya. Anies Mohaimin di bulan November 24,8, kemudian di bulan Desember naik 2% di 26,3, naik lagi 0,4% di 26,7. Melambat juga kenaikannya, mirip dengan LSI ya Mas Jay. Kemudian Prabowo Gibran di bulan November 40,7%, kemudian di Desember 43,8%, tapi di bulan Januari turun di 42,2%. Sementara Ganjar Mahfud ini agak drastis ya penurunannya, di bulan November 30,2, kemudian di Desember 25,6, dan di bulan Januari menjadi 28% atau rebound sekitar 3%. Yang undecided voters 4,3% di bulan November, kemudian turun lagi di Desember 3,4, dan saat ini di Januari 3,1%. Kalau surveinya LSI dengan indikator posisi pertama Prabowo Gibran, posisi kedua Anies Mohaimin, posisi ketiga Ganjar Mahfud. Tapi versinya Carta Politika ternyata posisi kedua dan ketiga agak berbeda ya. Anies Mohaimin di posisi terakhir, sementara Ganjar Mahfud di posisi kedua. Iya, tapi trennya sekali lagi jadi kesimpulannya masuk sama. margin of error, kita nggak tahu sebetulnya ya. Dan yang lain sama sebetulnya ya. Pertama, peringkat pertama masih Prabowo, Anies Mohaimin cenderung naik, Ganjar Mahfud cenderung turun, kan itu posisinya. Yang kedua adalah kita belum tahu kalau angka ini benar, kita belum tahu mana yang masuk putaran kedua sampai hari ini. Jadi masih meyakini bahwa Pilpres tidak berlangsung sekali putaran begitu ya? Kalau lihat, nah tergantung, kalau lihat angkanya Mas Burhan yang di indikator 48. dia sudah mencapai 48. Bagaimana kalau ternyata 48 itu berada di margin of error yang tinggi? Margin of error yang tinggi kan berarti 348 tambah 3 jadi 51 dong. Bisa, gitu. bisa. Kita tapi bisa lihat. juga sebaliknya. Sebetulnya bukan 51 tapi 45. Karena itu kita nggak tahu persis. Untuk amannya sebetulnya kalau dari di survei, angka Pak Prabowo itu kalau memperkirakan apakah dia bisa satu putaran apa enggak, kalau dia sudah dapat di kisaran 54. Oke, tapi itu baru belum, aman ya? Iya. Iya, kita tunggu
seperti apa? Karena masih 25 hari lagi jelang pemungutan suara. Ini adalah survei hari ini. Kita nggak tahu 25 hari lagi pada tanggal 14 Februari hasilnya akan seperti apa. Tapi yang jelas debat Cawapres kemarin apakah akan mempengaruhi preferensi dari pemilih yang sudah menentukan pilihan atau mungkin yang belum menentukan pilihan. Nanti kita akan bahas bersama dengan narasumber saya yang ada di studio. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Terima kasih. Saya catat sedikit. Yang penting ini bukan catatan Mahkamah Konstitusi. Gus Muhaimin ini lucu ya. Menanyakan masalah lingkungan hidup, tapi itu kok pakai botol-botol plastik itu. Padahal saya, Pak Ganjar, Prof Mahfud pakai botol kaca. Itu gimana itu komitmennya? Botol plastik semua itu. Saya lagi nyari jawabannya Prof Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya? Saya juga ingin mencari itu jawabannya ngawur juga itu. Karena kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh recehan. Gitu. Recehan. Oleh sebab itu tidak layak dijawab menurut saya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Debat keempat antar Cawapres berjalan panas dan saling serang. Tanpa istilah singkatan, Gibran Rakabuming Raka menampilkan gimik menyindir Muhaimin Iskandar yang disebut tidak peduli lingkungan karena menggunakan botol plastik. Sementara Mahfud MD menangkis serangan Gibran dengan menyebut receh pertanyaan yang dilontarkan. Apakah panggung debat berdampak terhadap elektabilitas Capres-Cawapres yang berjalan kurang dari sebulan jelang pencoblosan? Saling serang debat Cawapres dongkrak elektabilitas. Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang sudah ada di studio. Saya perkenalkan satu-satu dari yang paling kanan ada asisten pelatih Timnas Amin Jazilul Fawait. Selamat malam. Malam. Gus Jazil. Malam. Oke. Langsung kampanye. Ya, ada jubir TKN Prabowo Gibran, Andre Rosiade. Selamat malam, Bang Andre. Oke, langsung kampanye. Silakan aja. Ada ketua tim penjadwalan TPN Ganjar Mahfud, Aryo Bimo. Selamat malam, Mas Bimo. Oke, silakan kampanye. Oke, ada pakar komunikasi politik dari UGM, Nyarwi Ahmad. Selamat malam, Mas Nyarwi. Malam, Mbak. Dan masih bersama dengan Direktur Eksekutif dari LSI, Mas Jayadi Hanan. Selamat malam, Mas Jayadi. Malam, Mbak Nana. Dan seperti biasa, sebagai bentuk partisipasi publik, kita selalu mengundang teman-teman pemilih muda, teman-teman mahasiswa yang akan menentukan masa depan Indonesia, jumlahnya 52% nanti di pemilu 2024 hadir langsung di studio CNN Indonesia. Ada teman-teman dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Budi Luhur. Mana tepuk tangannya teman-teman? Terima kasih malam ini sudah hadir. Nanti teman-teman bisa bertanya, mengkritik, menyatakan pendapat, menyatakan unek-unek, silahkan aja kepada para narasumber di sini dan juga jubir-jubir dari 3 paslon. Oke, sebelum saya memulai dialog, saya akan putarkan dulu, kita remind sedikit ya. Apa sih sebetulnya yang terjadi di debat Cawapres tadi malam, karena banyak gimmick-gimmick kemudian saling serang yang dilakukan oleh para Cawapres. Kita sangat prihatin. Upaya pengadaan pangan nasional dilakukan melalui food estate. Food estate terbukti mengabaikan petani kita, meninggalkan masyarakat adat kita, menghasilkan konflik agraria dan bahkan merusak lingkungan kita. Ini harus dihentikan. Jangan misalnya seperti food estate yang gagal dan merusak lingkungan, yang benar aja. Rugi dong kita. Oke, saya mau ke paslon 1 dulu, ke Timnas Amin. Gus Jazil, performa Cawapres Anda tadi malam langsung agresif ya. Pada saat penyampaian visi misi mengkritik soal kepemilikan lahan 500.000 hektar oleh seorang warga yang itu udah pasti ditujukan kepada Pak Prabowo ya. Dan mengkritik soal food estate. Pertanyaan saya, apakah strategi lebih agresif ini untuk memperbaiki performa di debat sebelumnya yang dinilai dalam tanda kutip kurang maksimal?
menunjukkan bahwa Gus Muhaimin semalam lebih siap. Berarti yang sebelumnya nggak siap ya? Lebih siap dengan materi dan kemudian gayanya berbeda. Gayanya lebih Bedanya open. Open, saya tidak gunakan kata menyerang. Karena nggak perlu kita untuk menyerang orang yang masih mentah. Yang nggak punya pengalaman, yang menurut saya minim gagasan juga. Bayangkan ditanya misalkan, bagaimana Anda menangani 2.500 tambang ilegal? Ya dicabut izinnya, coba. Ilegal itu nggak ada izinnya, Tul. Jadi itu menurut saya publik pastinya juga tahu bahwa secara logika gampang saja, matematik yang kelihatan itu nggak bisa jawab. Tapi membuat istilah-istilah yang kemudian daki-daki kata orang Jawa. Apa tuh istilah-istilahnya? Itu kan anak-anak mahasiswa nggak tahu tuh. Yang terlalu tinggi gitu Ya bahasanya. tinggi dan teknikal, nggak ini. Bukan daki apa ya. Istilahnya bukan sesuatu yang pantas ditanyakan di debat. Nah, ya tapi semua rakyat Indonesia pasti memaklumi ya. Karena memang sebenarnya dia terpilih menjadi bakal cawapres itu ya modal satu-satunya anak seorang lurah aja. Anak seorang lurah maksudnya anak seorang presiden? Iya. Bahasa lebih jelas menurut Al Jazeera, nepo baby. Anak nepotisme. Dan ini melanggar TAP MPR sebenarnya kalau ini benar. Nah, akhirnya yang terjadi memang menunjukkan ketidakmatangan gagasan, ketidakmatangan etika, adab, dan ini ditunjukkan. Tapi alhamdulillah artinya debat terakhir nggak ada momen lagi nih, nggak ada momen lagi. Ya seperti itulah kira-kira publik akan menilai seorang calon wakil presiden yang nggak punya pengalaman, kata bapaknya. Jadi cawapres Anda lebih punya pengalaman ya menurut Anda ya pasti. Dibandingkan dengan Mas Gibran Ya begitu? Pasti, semua orang Indonesia juga tahu track recordnya. Ini hanya mimpin kota kecil. Itu pun Pak Jokowi karena kan juga dulu mimpin Solo. Bukan, itu pun karena privilege. Nah, ini perlu diingatkan kepada publik bahwa debat seperti ini selain soal gagasan itu melihat track record seseorang. Dan dari mana asal-usulnya? Menurut saya kalau dari sisi pengalaman jauh dengan Pak Ade Rosiade. Jauh dengan Pak Erlangga yang harus dilewati. Jauh dengan Pak AHY. Tapi kenapa dipilih? Ya karena nepo baby. Nggak ada bahasa lain kecuali itu. Jadi kesimpulannya cawapres Anda berhasil menunjukkan kualitasnya di panggung debat semalam begitu ya. Dengan tidak terpancing dari ketidakadapan itu. Maksudnya? Ya kita memahami, namanya bocah kan, kita memahami cuman adab ketimuran, apalagi publik melihat hari ini seperti akuarium, akhirnya muncul trending songong. Nanti saya bahas yang itu. Yang songong siapa? Yang songong? Ya nanti saya bahas ya itu. Yang songong. Ya. Saya mau ke paslon 3 dulu, nanti paslon 2 yang diserang belakangan ya. TKN Prabowo Gibran nanti belakangan, kita ke TPN Ganjar Mahfud dulu. Di penyampaian visi misi Pak Mahfud juga tampil agresif, langsung mengkritik soal program food estate yang dibawahi oleh Kementerian Pertahanan, yang dibawahi oleh Pak Prabowo. Pertanyaan saya adalah Pak Mahfud ini kan bagian dari pemerintahnya Pak Jokowi. Food estate itu kan juga programnya Pak Jokowi. Ini gimana Mas Bimo? Kita bicara sebagai capres dan cawapres. Yang namanya debat capres-cawapres ini kan sebagai suatu schooling politik. Sebagai pendidikan rakyat. Bagaimana capres-cawapres ini mampu menjawab persoalan-persoalan rakyat. Dengan pendapat dan argumentasi, termasuk menyerang pendapat dan argumentasi lawan. Sehingga pendapat-pendapat ini akhirnya memunculkan partisipasi rakyat untuk ikut berpartisipasi di 14 Februari 2024 dengan mencoblos dari para kandidat ini yang mempunyai pendapat dan argumentasi sebagai seorang
presiden speech atau wakil presiden speech. Yang dia harus punya narasi yang visioner, dia juga harus menerjemahkan visi itu. Seorang pemimpin itu keberhasilannya adalah menerjemahkan visi di dalam suatu kebijakan dan program. Pertanyaan saya, cawapres Anda mengkritik program bosnya Pak Jokowi, itu kan programnya Pak Jokowi juga tuh. Indonesia Unggul, itu Indonesia Unggul itu Indonesia Maju yang dipercepat, diperkuat dan diperbaiki. Ini kan brandingnya Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud itu tidak hanya melanjutkan, tapi memperkuat, mempercepat dan memperbaiki, termasuk karena di dalam konstruksi pangan. Betul, karena Pak Mahfud bilang food estate itu program gagal dan merusak lingkungan. Begini, yang mau diperbaiki apa? Begini Nana, ini kan jangan macam-macam. Ini mikroekonomi, rakyat nunggu, ya kan? Ini menyangkut perut. Menyangkut perut, menyangkut pangan. Menyangkut pangan itu sekarang rakyat menunggu. Nanti kalau kamu jadi presiden dan capres, lu mau apa dengan perut pangan gue? Negara ini mau punya narasi besar tentang kedaulatan pangan, mencukupi pangan. 270 juta rakyat, Mas. Ini bukan cukupi rakyat, ini bukan hal yang mudah. Harus ada persoalan yang dijelaskan pada kami sehingga kami yakin, oh you punya untuk kasih makan kami. Terus juga soal lingkungan. Oh you gimana sih global climate change yang nanti energi terbarukan kita akan masuk di industri 4.0 di mana ini semua ozon ini harus kita tekan sudah. Ini kembali dulu nih kasih ke kami pertanyaan harapan saya itu. Maksud saya jangan macam-macam soal ini. Ini mikroekonomi. Ini bukan masalah yang gede-gede yang menyangkut rakyat. Jadi menurut saya kalau itu mengkritisi pemerintahan Pak Jokowi sekarang bukan berarti tidak mendukung. Ada corrective action, perkuat, percepat dan perbaiki. Terutama soal strategi menyukupi 200. Tapi kan Pak Mahfud bagian dari pemerintahan. Gimana bisa mengkritik bagian dari pemerintahan itu? Gimana itu logikanya agak susah di dalam tapi menerjemahkan visi misi kebijakan itu sesuai tupoksinya. Pak Mahfud dalam posisi sebagai Menko Polhukam. Ya, ini soal pangan adalah di bidang ekonomi. Ya, di membawahi Menteri Pertahanan. Ya, berarti kan food estate juga di bawahnya Pak Mahfud. Ada satu yang keliru, memang konsepsi pertahanan tidak hanya secara wilayah, tapi juga soal pangan dalam konteks pertahanan ke depan. Tetapi bagaimana meninggalkan konsepsi Kementerian Teknis, bagaimana juga narasi hal-hal yang jangan sampai konsepsi nawacita. Nawacita 1 itu 2014, nawacita 2 itu 2019, nawacita ketiga itu tahun 2024. Sustain ke depan ini menunjukkan bahwa yang melanjutkan 10 tahun ini bukan Prabowo Gibran, tapi adalah Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Itu menurut Mas Bimo ya. Saya akan kembali lagi memutarkan. Ya menurut saya bukan menurut Andre. Saya akan putarkan apa sih sebetulnya yang dibahas Mas Gibran semalam sampai memunculkan trending topik di mana-mana. Ini kita putarkan ya. Paslon nomor 1 dan tim suksesnya sering menggaungkan LFP, lithium ferrofosfat. Saya nggak tahu ini pasangan nomor 1 ini anti nikel atau gimana? Mohon dijelaskan. Masih ada waktu, Pak Gibran, apakah akan digunakan? Akan saya gunakan apabila pertanyaannya belum jelas. Bagaimana Gus? Cukup? Saya jelaskan juga nggak apa-apa. Singkatan dan terminologi mohon dijelaskan. LFP, lithium ferrofosfat. Tadi sudah saya bilang kan, lithium ferrofosfat. Itu sering digaungkan Pak Tom Lembong itu. Lithium ferrofosfat. Buka Google itu. Saya lagi nyari jawabannya Prof Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya? Saya tanya masalah inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau. Prof Mahfud yang namanya greenflation atau inflasi hijau itu ya kita kasih contoh yang simpel aja. Demo rompi kuning di Perancis. Bahaya sekali. Sudah memakan korban.
Oke, saya mau ke Bang Andre ya, sebagai jubir dari TKN Prabowo Gibran. Gaya komunikasi politiknya Mas Gibran ini agresif, ofensif. Ini sebetulnya mirip ya dengan gaya komunikasi debat di sebelumnya, yang debat pertama. Kemudian pada saat beliau maju di Pilkada Solo juga agresif dan juga ofensif. Pertanyaan saya memang itu ya, strategi komunikasinya menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang menjebak lawan itu sebenarnya outputnya apa sih? Ingin mempermalukan lawan atau gimana? Nana, jadi kan hampir semua pihak ya meragukan Mas Gibran itu punya kapasitas untuk maju. Bahkan kubu 01 saja ini, Gus Jazil ini sudah 2 kali kena slepet sama Mas Gibran di debat kedua dan keempat. Masih bilang Mas Gibran tuh nggak layak, nggak mampu, anak kecil, anak kemana sore. Kan ini semua yang disampaikan Gus Jazil ini kan pelecehan kandidat cawapres kami. Tapi kami maklumi. Apalagi klaim-klaim yang disampaikan oleh Gus Jazil, rakyat, mengataskan rakyat. Padahal ya dalam politik demokrasi, keterbukaan yang sudah sangat modern zaman sekarang, kita ada yang namanya lembaga survei. Ya, dukungan rakyat itu terlihat dengan dukungan hasil survei ya dari lembaga-lembaga kredibel semacam LSI, indikator yang Nana sampaikan ini kan terlihat bahwa sejak dicalonkan oleh kami pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran di Oktober itu ya sekarang trennya naik. Alhamdulillah sudah mendekati angka 49%. Itu menunjukkan apa? Pilihan Pak Prabowo memilih Mas Gibran sebagai kandidat cawapres beliau itu pilihan yang tepat. Dan Mas Gibran menunjukkan dalam debat kedua dan keempat orang berpersepsi dia cupu, ternyata Mas Gibran ini suhu. Jadi ketika orang berpersepsi bahwa beliau cupu, kemudian meng-underestimate Mas Gibran, cara membalasnya adalah dengan strategi menjebak dan mempermalukan. Dan itu terlihat dari survei. Pertama Mas Gibran itu saya tanya dulu soal strategi. Pada debat kedua itu kalau tidak salah tanggal 27 Desember kalau nggak salah ya. Nah, survei yang dilakukan oleh Bang Jayadi Hanan sama si Burhan itu, indikator itu diambil kalau tidak salah minggu pertama Januari ya. Nah, apa yang terjadi? Survei LSI, Jayadi Hanan dan indikatornya Burhanuddin Muhtadi itu naik. Ya, yang biasanya 43, saya lagi nggak bicara 45, hasil survei, saya tanya strategi dulu. Ini saya kasih tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Mas Gibran di debat kedua itu direspon publik. Ya, sebentar Mas, saya nggak pernah nyela orang bicara. Sebentar, tenang Mas, santai aja. Jadi saya mau ngasih tahu bahwa apa yang disampaikan oleh Mas Gibran di debat kedua itu diterima oleh rakyat. Dan itu terlihat dari naiknya sebentar Mas. Sentimen negatifnya tertinggi. Itu sentimen Pak Prabowo sentimen negatif tertinggi. Mas Bimo. Gibran tertinggi. Nah ini hasil survei coba positif. Nana sebagai moderator bisa diatur nggak ini? Sebentar. Ini kita cuk sedikit. Benar Mas. Ngacau sedikit. Jadi gini, ini saya maklumi. Tanda-tanda orang kalah kan memang panik gitu loh. Jadi gitu. Tanda-tanda nggak bisa satu putaran jadi begini. Panik lu. Jadi saya ingin sampaikan bahwa itu terlihat ya. Debat kedua, Mas Gibran tampil itu berujung dengan kenaikan survei yang ditampilkan oleh LSI Jayadi Hanan dan indikator Burhan. Itu menunjukkan apa sebentar? Itu menunjukkan bahwa rakyat menyukai dan itu berujung dengan kenaikan hasil survei. Jadi narasi negatif yang dibangun oleh pasangan 01, 03 kami maklumi. Hasil surveinya kan sebelum debat. Iya, sesudah debat setelah kan debat Nana, Nana setelah debat cawapres yang kedua di akhir Desember keluarlah survei Jayadi Hanan yang Nana paparkan tadi di situ. Coba tanya sama beliau. Jadi sana kita bicara hasil survei, angka dan itu menunjukkan dukungan rakyat. Tapi dengan tadi malam penampilan yang cukup ofensif, kemudian dianggap dalam tanda kutip mempermalukan orang yang lebih tua, saya rasa Mas Gibran strategi yang saya rasa Mas Gibran sangat menghormati. Kenapa saya bilang menghormati? Ya, Mas Gibran menghormati seluruh kandidat. Ya, saya punya buktinya. Kita udah lihat videonya. Biar rakyat tahu deh. Bagaimana kita udah punya videonya yang habis itu kan Salim kan selesai debat itu menunjukkan apa? Mas Gibran punya adab dan etika menghormati orang tua. Mungkin perlu diputarkan itu di udah diputar tadi. Belum, saya belum lihat. Silakan. Silakan biar senior saya bicara. Jadi justru sesuatu yang saya tidak mengerti, engagement setiap debat itu kan hampir 97 juta.
dari 202 pemilih. Hampir di setiap debat hanya unggul sedikit waktu Mas Gibran, waktu debat kedua. Tapi debat Pak Prabowo itu tingkat sentimen negatifnya itu tinggi sekali. Bahkan pertama ke Pak Ganjar, Pak Anies dan Pak Prabowo. Kemudian kemarin hampir semua TV termasuk MNC TV, lihat dong, engagement sentimen negatif terhadap Gibran itu rata-rata 60%. Ya. Saya tidak melihat di antara sentimen-sentimen negatif kayak gini tidak korelatif terhadap hasil survei yang selalu positif dan nambah. Ini saya kira sesuatu yang akhirnya boleh nggak saya bertanya-tanya soal survei. Saya boleh tanggapi ya 3 detik. Mas Bimo, senior saya, pimpinan saya di komisi yang saya hormati. Saya kasih contoh saja Mas. Ya 2019 itu di media sosial, kalau kita bicara medsos, itu partai pemenang pemilu itu namanya PSI. Bukan PDI Perjuangan. PDI itu nggak ada di medsos, yang ada tuh PSI. Faktanya apa? 2019, faktanya PDI partai pemenang pemilu. Jadi Mas, PSI sih. Iya, saya kasih contoh 2019 yang lalu Mas. Ya PSI itu maksudnya kuat banget di medsos. Kuat di medsos 2019, PDI itu nggak kuat di medsos. Faktanya apa? PDI partai pemenang pemilu di 2019. Ya, tapi intinya apa? Jumlah media sosial itu jumlah pengguna medsos segala-galanya. 2024 itu berbeda sekali. Mainstream loh. Bang Andre, oke, nanti saya mau tanya. Kompas, TV One, ini media sosial. Oke. Tapi pengguna media sosial di 2019 dengan 2024 sangat berbeda. Timnas Amin mau menambahkan? Ya tentu. Kalau kita membaca data yang di media sosial dan semuanya lah pasti mengunggulkan masing-masing. Oke. Tapi kembali lagi bahwa rakyat Indonesia juga punya akal sehat. Dan kita harus hormati akal sehat rakyat Indonesia untuk menilai yang masing-masing yang menyampaikan termasuk di media mainstream. Bahwa kemudian hasil surveinya berbeda dengan ini kan proses. Senang aja bahwa surveinya tinggi silahkan, tapi kan itu bukan kesimpulan akhir. Justru bagi kami yang penting biarkah mereka surveinya tinggi, kita kalahkan di TPS. Itu aja. Cukup sudah. Oke, saya mau ke Mas Nyarwi dulu ya. Mas Nyarwi, saya ingin Anda menganalisa performa Gibran Rakabuming Raka yang cukup ofensif dan juga agresif pada debat cawapres tadi malam. Itu memang strategi yang memang dipasang untuk menggagalkan pandangan publik bahwa beliau ini cupu, kemudian selalu di underestimate gitu. Jadi strateginya harus kayak gitu. Ya itu kan elemen surprise yang pengen dimunculkan Gibran menurut saya. Dan itu sudah muncul di debat yang kedua kan. Artinya selama ini kan orang punya persepsi seperti itu dan dia pengen membuktikan soal kompetensi itu. Nah tapi begini, kalau kita ngomong elemen komunikasi politik ya, nah itu ada 3. Ya, satu elemen yang sifatnya logika atau logos tadi, ya, kemudian ada juga patosnya gitu ya, personality, karakter dan seterusnya. Kemudian etos, patos sama logos. Jadi yang patos ini terkait dengan emotional connection ya. Nah begini. Jadi kalau misalnya orang melakukan debat itu kan bukan hanya pesan sebenarnya, tetapi juga kesan. Nah yang kita bisa kontrol itu sebenarnya pesan. Nah yang tidak bisa kita kontrol di situ kesan. Nah makanya debatnya yang terakhir ini kalau kita lihat itu kan menurut saya kita lihat di medsos lah itu banyak kontroversi. Jadi ada yang misalnya suka pada Mas Gibran gitu, yang belakang jaketnya ada tulisan Samsul ya. Kita lihat itu Mas Samsul gitu belakangnya. Nah, pakai jaket Naruto. Iya Naruto gitu. Sebelumnya kan seperti itu ya. Saya pakai kok. Iya. Nah, itu gimmick lah ya. Iya gimmick. Nah itu ada yang memang bagus performanya. Dan kita lihat artinya apa dari sisi logika, kompetensi. Orang bisa melihat itu, tapi istilah-istilah. Tetapi kemudian kan ada persoalan tuh kita lihat. Itu kok misalnya kurang sopan ke Profesor Mahfud, misalnya begitu. Pertanyaan ke Caimin kok dengan istilah-istilah yang tidak familiar, ya, yang kemudian, nah itu muncul persoalan etika, kesan. Ini kesan. Jadi kesannya apa? Positif apa negatif? Nah makanya itu kalau di medsos banyak juga yang mungkin bisa kita cek, datanya bisa kita buka ya di data Twitter maupun yang lain. Itu mungkin negatif saya kira juga banyak. Tetapi begini, kita harus lihat data medsos. Tadi kan ada perdebatan data nanti medsos. Saya bahas itu. Ya. Jadi dari ilmu komunikasi dulu.
ilmu komunikasi politik? Kalau menurut saya begini, ini makna dari debat ini kan sebenarnya ada berbagai level dampaknya. Satu, debat memunculkan persepsi diperdebatkan, itu satu. Yang kedua, kemudian debat itu muncul dalam frame-frame elit. Jadi apakah ini bagus, negatif atau apa. Nah yang terakhir ini sebenarnya yang seringkali menjadi misteri kita. Seberapa kuat efek debat itu apalagi di tengah persaingan ketat ini, nantinya itu punya menentukan tadi satu putaran apa 2 putaran. Oke, kalau tadi Anda mengatakan bahwa itu memang elemen of surprise yang ingin dimunculkan oleh seorang Gibran Rakabuming Raka dalam rangka membuktikan diri begitu ya, bahwa dia kompeten, tapi kesannya ya itu nanti kita lihat di hasil media sosial. Tapi saya ingin Anda menganalisa juga performa dari Muhaimin Iskandar dan juga Mahfud MD. Semalam bagaimana menurut Anda? Ya begini, saya harus mengatakan sebenarnya kan yang mengelit permainan di debat ini, saya kok melihat kesan itu yang lebih siap secara strategi itu memang Mas Gibran ya, Dan dalam posisi yang lebih cenderung ya untuk Pak Mahfud maupun Pak Muhaimin ini cenderung defensif. Walaupun sebenarnya di awal itu punya peluang yang sama untuk mengelit ya, ibarat permainan sepak bola kan sebenarnya punya peluang yang sama, tetapi memang kemudian kan ini saya contohkan kalau misalnya yang kedua ya, Gus Muhaimin ya. Gus Muhaimin tuh lumayan taktis saya lihat. Kenapa? Cara membangun argumen ya untuk intronya main lebih tertata ya. Kemudian yang terakhir closingnya pun selalu ada. Jadi misalnya transisi energi. Nah itu kan ketahuan antara bagaimana dengan yang lama, terus transisinya kayak apa. Nah itu ada poin. Nah di Pak Mahfud ini harus saya mengatakan seringkali banyak waktu yang terbuang. Jadi ibarat kita kalau saya dan Mas Jayadi baca naskah akademik, latar belakangnya kepanjangan. Jadi kurang straight to the point. Iya, jadi ini ibaratnya latar belakang itu ya cukup berapa paragraf gitu aja, penjelasannya yang panjang, argumen kuncinya. Nah, ini saya kira butuh skrip ya, butuh skrip yang bisa membantu atau mempermudah. Atau paling enggak stylenya yang perlu diimprove di situ. Itu penilaiannya Mas Nyarwi dari sisi komunikasi politik ya, dari keilmuan komunikasi politik. Saya ingin lebih ke statistiknya. Mas Jayadi, seberapa besar sebetulnya pengaruh debat cawapres semalam mempengaruhi pemilih ya? Kalau semalam belum tahu, kan baru semalam. Kita belum bisa dapat hasil dari survei ya. Tapi sebetulnya debat itu mengubah berapa persen sih? Kalau belajar dari 3 debat terakhir ya, misalnya debat ketiga yang kita antara lain hasilnya tuh ada di elektabilitas yang kita bahas tadi ya. Debat ketiga itu yang nonton 40%. Sekitar 40%. Nah tapi penontonnya itu partisan. Dari 40% itu 25%-an itu pemilih Anies. 45,6%-an itu pemilih Prabowo. Jadi sudah strong voter semua. Iya, lalu 22% pemilih Pak Ganjar. Mau diapain itu juga tetap milih itu. Nggak mungkin berubah ya? Yang bisa berpengaruh adalah yang menyatakan tidak tahu tidak jawab. Nah kemarin itu kan lihat di kuesioner ya Pak ya? Kelihatan. Ada ditanyakan. Ada semua. Ada semua. Kalau nggak bisa ditampilin Gus. Mas Bimo. Mas Bimo. Jadi kan ada 8%-an yang tidak tahu tidak jawab. Nah kalau dari debat ketiga, dari 8%-an itu yang nonton cuma sekitar 2,5%. Kebanyakan yang menyatakan tidak atau tidak jawab atau pemilih mengambang itu nggak nonton debat ketiga. Itu yang temuan LSI. Debat ketiga itu yang pada saat capres ya? Iya. Capres ya yang. Nah apa itu artinya? Pertama, penonton itu partisan. Kalaupun ada sentimen negatif segala macam akan mengubah pilihan. Susah itu berubah. Yang kedua, yang biasanya akan sangat mudah atau lebih mudah diubah dan biasanya menjadi target adalah yang 8%. Masalahnya yang 8% itu kebanyakan nggak nonton. Itu kalau temuan LSI ya. Nah itu faktanya. Nah apakah di antara yang tadi saya sebut partisan tadi, yang dari pemilih Amin, pemilih Pak Prabowo, pemilih Ganjar Mahfud, apakah mereka tidak bisa berubah? Bisa. Temuan LSI tidak ditampilkan di sini, 11,2% yang menyatakan bisa berubah. Tapi 11,2% itu tersebar hampir merata di seluruh capres. Jadi kalau misalnya ada pemilih Amin misalnya pindah ke Pak Prabowo, ada pemilih juga Pak Prabowo yang pindah ke Amin. Gitu. Jadi dia muter aja di situ aja di situ. Maka apa hasil yang kita peroleh? Ya Prabowo tetap di nomor. Tidak ada tadi lembaga survei yang menemukan Pak Prabowo di nomor 2, nggak ada kan? Semuanya di nomor 1. Bedanya cuma di angka. Ada yang angka 42, ada yang angka 47.
Misalnya ada yang menyatakan angka Pak Prabowo 42, LSI 47. Apakah itu sama? Secara statistik bisa sama. Kenapa? Kalau 42 itu dia bisa bergerak antara 39 sampai 45. Kalau 47 dia bisa bergerak antara 43 sampai 50. Masih ketemu angka 44-45-nya. Jadi itu tidak berbeda sebetulnya secara statistik. Oke, saya ingin Anda jawab ya, demografinya usia anak-anak muda itu pada nonton debat nggak? Kalau dari survei LSI? Semua kan jumlahnya mereka cukup besar ya, 52% tersebar ya. Tersebar, tentu saja karena anak-anak muda itu adalah pemilih terbesar, maka yang nonton debat ya kebanyakan adalah para pemilih yang itu. Jadi tapi satu Nana, kan Mas Jayadi survei pakai telepon. Ya. Ada juga yang tatap muka. Ntar dulu, Mas Jayadi harus buka dong populasi di Indonesia ini berapa persen sih yang terjangkau oleh telepon? Harus 83%. dong. Hah? 83%. Berarti 17% tidak masuk dalam standar populasi. Betul. Ini yang harus dibuka. Oh, dibuka bahwa itu. hasil itu, selain undecided yang belum menentukan, ada 17% tidak bagian pengambilan populasi untuk menentukan sampel. Ya itu terus disampaikan terus. Enggak disampaikan. CNN yang nggak nampilin. Ya, itu ini kan maksud slide-nya saya. nggak semuanya. harus real. Ada di hasilnya. Bahwa ini belum representatif seluruh populasi pemilih. Ada 20% yang tidak terjangkau. Mas Jayadi, tapi kita kan karena nggak bisa mempengaruhi hasil persentase loh itu. Nah, kalau indikator tetap muka, Mas. Baik. Yang 48,6 Pak Prabowo lebih banyak, lebih unggul daripada Pak LSI, itu tetap buka. Baik. Nanti kita buka yang tetap dampak, buka. Kita akan bahas di segmen selanjutnya dampak elektoral, dampak sentimen positif dan juga sentimen negatif terhadap elektoral ketiga capres-cawapres. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber. Segmen ini kita akan lebih bahas sentimen positif dan juga sentimen negatif berdampak tidak sih sebetulnya kepada elektoral ketiga capres dan juga cawapres. Tapi saya akan putarkan dulu ya, ternyata sentimen positif dan sentimen negatif itu muncul karena adanya trending topik di beberapa media sosial. Saya tunjukkan, saya putarkan salah satu pernyataan dari cawapres Gibran Rakabuming Raka berikut ini. Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya. Saya tanya masalah inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau. Prof. Mahfud yang namanya greenflation atau inflasi hijau itu ya kita kasih contoh yang simpel aja. Demo rompi kuning di Perancis. Bahaya sekali. Sudah memakan korban. Ya, ini harus kita antisipasi, jangan sampai terjadi di Indonesia. Kita belajar dari negara maju. Negara maju aja masih ada tantangan-tantangannya. Intinya transisi menuju energi hijau itu harus super hati-hati. Jangan sampai malah membebankan R&D yang mahal, proses transisi yang mahal ini kepada masyarakat, pada rakyat kecil. Itu maksud saya inflasi hijau, Prof. Mahfud. Terima kasih. Masih ada waktu? Itu tadi pernyataan dari cawapres nomor 2 Gibran Rakabuming Raka. Bagaimana kemudian sentimen positif dan juga negatif yang diperoleh oleh ketiga cawapres saya akan tunjukkan ya. Ini adalah hasil analisis sentimen positif dan juga negatif dari lembaga Drone Emprit begitu debat selesai kemarin ya. Jadi paslon 1 atau cawapres nomor 1 Muhaimin Iskandar mendapatkan sentimen positif sebanyak 80%, sentimen negatifnya 6%, kemudian netralnya di 14%. Sementara Gibran Rakabuming Raka sentimen negatifnya cukup tinggi ya 60%, sentimen positifnya 33%, yang netral hanya 7%. Mahfud MD, cawapres nomor 3, positifnya 79%, negatifnya 12%, netralnya 9%. Jadi Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD bersaing ketat mendapatkan sentimen positif dari masyarakat. Sementara sentimen negatif tertinggi didapatkan oleh Gibran Rakabuming Raka. Saya mau ke Bang Andre. Bang Andre, dari hasil percakapan analisa Twitter, media sosial, ya ternyata cawapres ada, Mas Gibran Rakabuming Raka mendapatkan sentimen negatif tertinggi. Sampai ada hashtag songong, kemudian hashtag cringe, hashtag tengil, ini trending di Twitter. Apakah ini nggak menjadi backfire ya gaya komunikasinya? Nana, ini kan Twitter ya. Ya.
kalau di berbagai lembaga survei itu disebutkan Twitter itu adalah medsos yang paling sedikit dampaknya, ya, karena memang Elon Musk pun sudah mengakui, ya bahwa Twitter ini banyakkan robot. Contoh saya saya ini mungkin salah satu pendukung Pak Prabowo Mas Gibran sering dimaki-maki di Twitter, di X ini. Tapi apapun lembaga surveinya, ya, bahkan lembaga survei yang paling dekat itu dengan nomor 3 ini kayak Carta Politika, surveinya tetap suara tertinggi di Sumatera Barat itu masih Andre Rosiade, meskipun sering dimaki-maki di Twitter. Ya. Nah, ini menunjukkan apa? Ini saya tanya, saya kasih tahu, tapi kan tetap ada sentimen negatif, bukan berarti nggak ada. Jadi itu nggak ada masalah, nggak ada masalah. Apalagi, ya Nana kalau menyimak pernyataannya Bang Jayadi Hanan tadi, bahwa yang nonton ini adalah pendukung masing-masing kandidat. Betul. Jadi sentimen negatif itu biasanya, ya mohon maaf, kan tadi songong, ini kan pernyataan-pernyataan di Twitter kan mirip-mirip pernyataannya Gus Jazil. Kan kita bisa lihat permainan itu siapa yang memainkan. Twitternya sampai 700.000 loh, iya. songong itu. Iya, kan kita tahu cara pola main di Twitter. Nah, tapi di Instagram, di TikTok kan. Jadi nggak akan menjadi evaluasi ya, karena sentimen negatifnya tinggi itu nggak berdampak gitu, nggak akan menjadi evaluasi ya. Jadi gini kita memahami ya sentimen itu ya, apalagi sentimen negatif terhadap Mas Gibran itu memang polanya memang ada yang memainkan. Nah polanya ada memainkan, pernyataan yang di Twitter ditulis di tweetan itu mirip-mirip pernyataan Gus Jazil. Jadi pertanyaan saya tadi tidak akan menjadi bahan evaluasi yang TKN jelas, Prabowo Gibran, meskipun ada sebagian publik yang menilai itu sentimen negatifnya tinggi. Tugas kami sekarang ya terus bekerja mendekati rakyat ya. Ini contoh saya nih ini gara-gara Nana saya masih ada di Jakarta. Besok pagi saya sudah Terima kasih sudah hadir. Ya, kita ini fokusnya sekarang bekerja di lapangan, bertemu rakyat, bertemu masyarakat, meyakinkan masyarakat untuk memilih Pak Prabowo dan Mas Gibran, insya Allah menang 1 putaran. Itu yang saya kerjakan dan itu berujung surveinya Mas Jayadi. Jadi dulu kami saya belum ada tertinggal. jawab, Bang Andre. Tidak akan ada evaluasi ya? Tentu seluruh apapun kita akan evaluasi untuk kebaikan. Tentu kita terbuka atas introspeksi masukan. Makanya Mas Gibran sampaikan kan dikritik. Mas Gibran selalu sampaikan matur nuwun, terima kasih masukan dari Pak Mahfud, Pak Imin, Pak Pak Ganjar semua, Pak Anies kita terima masukannya, ini bahan kita untuk koreksi. Matur suhun itu sudah disampaikan Mas Gibran. Tapi yang jelas sekali lagi fokus kami bekerja, temui masyarakat, bukan omon-omon gitu loh. Ya, saya mau ke Timnas Amin. Dari hasil tadi ya analisis media sosial, ternyata cawapres Anda mendapatkan angka sentimen paling tinggi 80%, hanya beda 1% saja dengan Pak Mahfud MD. Apakah dari Timnas Amin merasa bahwa strategi yang diterapkan ini berhasil mencuri simpati publik? Ya pasti bahwa apa yang sudah ditampilkan oleh Gus Muhaimin minimal mendapatkan respon positif. Cuman apakah respon positif menjadi elektoral itu harus kita kerjakan berikutnya. Tapi jangan juga menganggap bahwa hasil survei itu kenyataan hari ini. Nah, jika seorang menganggap bahwa kenyataan hasil survei itu dianggap kenyataan hari ini, itu tanda-tandanya mau kalah. Karena apa? Karena terlalu cepat mengambil kesimpulan. Itu satu. Yang kedua, itu juga bagian dari tanda-tanda kepanikan. Nah, oleh sebab itu pasangan 01 tetap menempatkan survei sebagai bagian cara untuk membaca data dan keadaan hari ini, tapi di dalam politik sekali lagi banyak hal-hal yang di luar data yang kadang tidak terbaca itu muncul di akhir. Saya kasih contoh ya Mana, kalau pileg ya, data seseorang tinggi tiba-tiba turun karena dia ternyata nggak pakai uang di ujung. Jadi memang harus pakai uang untuk menang ya? Contoh ini contoh saja. Artinya bukan, ini semua lembaga survei akan menyatakan itu bahwa ini pileg bukan pilpres. Nah berbeda dengan pilpres karena itu tidak ada. Pilpres itu berbeda cara dia rontoknya seseorang. Nah atau rontoknya satu pasangan. Nah kita sudah bisa membaca dari jauh. Ini akan rontok meskipun angkanya 40%. Karena apa?
ternyata insentif kenaikannya itu dari faktor luar. Nah, yang faktor X. luar itu apa? Faktor X bukan dirinya, faktor X. Faktor X itu faktor kekuasaan gitu maksudnya? Ya. Faktor bantuan kekuasaan? Ya kira-kira begitu. Dan faktor itu hari ini menurut bacaan orang Jawa pulungnya udah hilang. Nah kalau sudah pulungnya hilang di dalam politik di Jawa, itu meskipun dia terlihat bersinar, itu redup nanti pada saatnya, begitu. Cara membacanya sepele dan gampang menurut kami. Kami tetap menghargai survei yang ada, lanjutkan terus karena itu menjadi bagian yang kita jadikan satu pertimbangan. Tetapi politik Indonesia tidak sesederhana survei. Nah oleh sebab itu kami akan lakukan berbagai kegiatan yang memberikan penyadaran kepada rakyat. Misalkan gerakan sedekah suara untuk Amin, gerakan kentongan supaya tidak terjadi kecurangan, dan gerakan swadaya di masyarakat. Dan itu yang terjadi hanya di pasangan 01. Di pasangan yang lain tidak ada, Pak. Baik. Kita bisa cek siapa yang Timnas Amin. Ya, siapa yang masang gambar-gambar, misalkan ada salah satu partai nggak ada pengurusnya, gambarnya banyak banget. Itu kan artinya ada yang memasang itu. Yang masang itu malaikat dari langit atau mana? Nggak juga, ada orangnya. Oleh sebab itu, dan sama juga termasuk pilpres-pilpresan, jadi kita tidak terlalu takut dengan baliho yang besar. Karena apa? Baliho besar belum tentu yang masang itu adalah orang yang punya baliho itu. Dan belum tentu sesuai dengan keadaan masyarakat. Kita tunggu saja, waktu masih cukup untuk menghilangkan lebih jauh pulung itu. Dan lebih tenggelam. Kira-kira begitu. Tapi hari ini kita tetap mempercayai hasil statistik ya. Ya hasil pasti, tapi hasil pasti survei orang kan modern hari ini harus dipotretnya. percaya. Bukan ntar tanggal 14 Februari. Saya mau ke TPN Ganjar Mahfud. Mas Bimo, meskipun memperoleh sentimen positif ya, jumlahnya 79%, beda 1% dengan Pak Mahfud. Tapi banyak yang mengatakan Pak Mahfud cukup terpancing emosinya ketika menghadapi Mas Gibran ini, gimana ya? Terpancing dengan emosi yang terukur ya, untuk tidak merespon. Sampai tidak kan mau yang menjawab pertanyaan dan dianggap masalah pertanyaannya Mas Gibran receh. Jawabannya Pak Mahfud, memang yang akan disiapkan adalah gimmick untuk merendahkan atau menjatuhkan Pak Muhaimin atau Pak Mahfud. Itu strategi yang disiapkan timnya Pak Andri dan kawan-kawan adalah membuat gimmick sehingga kelihatan dia unggul. Ini yang kita sayangkan, yang saya katakan tadi, sementara yang ditunggu kan perut ini seperti apa untuk 5 tahun ke depan. Kok harga beras sekarang medium yang 8.000, 10.000 kok nggak turun-turun masuk ke 15.000 kan gitu kan. Dan komoditas lainnya. Atau juga masalah energi, atau juga masalah lingkungan, ada juga masalah tanah masyarakat adat yang sampai hari ini nggak terselesaikan. Itu kan problem real rakyat, dari rakyat oleh rakyat kan besok 14 Februari 2024. Untuk rakyatnya kan 5 tahun. Nah yang untuk ini ditunggu, nggak keluar. Keluarnya gimmick gitu loh. Mereka dipertontonkan gaya mau melihat atau pelecehan sesuatu. Saya menyayangkan karena sebenarnya Mas Wali Gibran bukan tipe semacam ini, tapi kemarin mungkin salah feedingnya, ada kena toxic relationship yang negatif. Jadi ganti yang karakternya. Negatif, karena orang Solo itu kan santun, dekat dengan ratu, banyak peradaban yang tinggi, bagaimana menghormati orang lain sesama ciptaan Tuhan dan orang tua. Ini sangat tidak Jokowi banget. Ini sangat Gibran yang lain saya melihat. Dan rakyat Gibran yang lain tuh gimana maksudnya? Yang Gibran bukan pelanjut Jokowi lah gitu kan. Tapi kan itu anaknya Pak Jokowi. Ya putranya. Dia sebagai bapak yang baik mendukung anak. Tapi sebagai presiden yang baik, setuju Ganjar Mahfud yang melanjutkan nanti. Karena dia adalah penerus nawacita ketiga. Apa Nana? Ya itu tadi, apa yang membuat Mas Gibran berubah menurut PD Perjuangan? Menurut saya tidak akan bicarakan Mas Gibran kenapa berubah, silakan tanya ke kan tadi Anda yang mengatakan. Saya melihat bahwa akan menunjukkan sesuatu yang lebih di antara seorang profesor, seorang yang lebih senior. Tapi sebenarnya tidak perlu begitu, justru kelebihan dari Pak Jokowi itu kerendahan hati. Dianggap pelongo-pelongo, dianggap dia rendah hati, diunek-unek ke diam, dengan yang lebih smart, yang lebih legowo. Lebih low profile. Low profile, itu yang menarik buat seorang pemimpin. Karena mencerdaskan kehidupan bangsa itu kan
membangun karakter bangsa, yang mana karakter bangsa ini harus dimulai dari karakter pemimpinnya. Bung Karno bicara berdaulat, berkepribadian dalam budaya, supaya bangsa ini, rakyat ini berkarakter. Sama, India pakai Swadesi, kemudian Jepang pakai Meiji Restorasi, kita pakai Pancasila, tunjukkan sebagai pemimpin yang berkarakter. Mohon maaf Mas Wali, seperti tidak berkarakter dirinya. Akhirnya engagement atau sentimen jadi negatif. Itu kesan yang muncul berarti. Bukan kesan, faktanya begitu. Faktanya begitu. Fakta di Twitter. Begitu Mbak Nana, kalau kita lihat debat kemarin, tuh narasi perubahan itu lebih kuat yang digaungkan oleh 03 sebenarnya. Tapi malam ini Mas Bimo menampilkan lain, kayak Gibran juga. Kenapa? Seakan-akan takut kehilangan Jokowi. Padahal Pak Mahfud mengkritik semua kebijakan Jokowi. Jadi menurut saya... Karena apa kritis Pak? Tadi kuatkan, perkuat, kritisi. Nggak mungkin, perbaiki. Mas Bimo, nggak mungkin Pak Jokowi itu ke Anda. Pak Jokowi itu anaknya. Jadi Mas Gibran kemarin ini malam bukan soal itu... Jokowi Pak. Apa? Bukan soal narasi nawas yang kita usung. Kita kan nggak ngusung orang Jokowi. Kita kan ngusung ide, gagasan, pemikiran yang kita usung bareng-bareng. Dulu kan pikiran untuk 5 tahun ke depan. Nawacita kan sudah tidak ada Pak Bimo. Ada. Sudah tidak ada, sudah tidak digunakan lagi oleh Pak Jokowi. Dalam konteks pemilu ini, itu kita beda. Dalam konteks Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo, PDI Perjuangan bersama yang usung beda. Tapi dalam konteks kita menjaga selama 10 tahun ini, itulah program kita yang kita usung. Kita serahkan pada Jokowi. Jadi PDI Perjuangan masih takut kehilangan Pak Jokowi? Bukan kehilangan, memang kita bertanggung jawab sampai November 2024. Tapi kan di Pilpres ini beda. Anaknya Pak Jokowi kan di situ. Disitulah kesalahan Pak Jokowi menentukan bahwa, saya percaya bahwa cukup 1 tahun Pak Prabowo ini kalau toh jadi merusak program Jokowi yang 10 tahun. Karena memang bukan tipenya. Siapa yang merusak? Ya kalau kepemimpinan itu dibawa oleh Pak Prabowo. Kan ada anaknya. Anaknya nggak ngerti. Itu menurut Mas, itu menurut Mas Bimo. Nggak ngerti, betul. Kan rakyat, karena butuh ada Anda nggak mau ada pembelaan ya? Terhadap Boleh. pasangan Anda? Iya, jadi saya memaklumi memang 01 sebentar. Kita memaklumi memang 01 dan 03 itu begitu agresif. Wabil khusus 01 ya, sampai menganggap anak ini tidak berpengalaman. Memang Gus, sudah Mas. Bukan saya, bapaknya yang ngomong gitu. Pak Prabowo bukan nggak ngerti, bukan nggak punya. Pak Prabowo Pak pemimpin deh. Sebentar Mas, pemimpin punya visi, punya misi, ditandingkan dengan Pak Jokowi. Jadi gini. Jadi jangan disamakan bahwa Pak Prabowo ini fotokopinya Pak Jokowi. Enggak. Jadi gini. Pak Prabowo the leader. Jadi gini. Saya ingin sampaikan Pak Prabowo. Sebentar Mas, gantian Mas. Tim biasa deh. Ini saya mau kasih kesempatan Mas Nyarwi orang tua panik ini memang susah kasih kesempatan sama kita. Kita maklumi lah. Anda dari tadi gimana nggak membela paslon Anda? Jadi bukan nggak bela. Kan kita kasih kesempatan orang panik itu nggak enak. Iya kan kita berdebat. Jadi gini. Jadi gini. Saya ingin sampaikan. Nanti saya jawab Mas. Saya memahami dua pasang ini panik dan terus menyerang. Bahkan menyampaikan misalnya 01 begitu antusias menyerang, bilang Mas Gibran nggak pengalaman. Memang betul. Mas Gibran jauh pengalamannya di bawah Pak Caimin. Ya, bahkan Mas Gibran tuh nggak pernah dipanggil KPK, Caimin dipanggil KPK. Itu tuh pengalaman juga luar biasa Caimin itu gitu loh. Nah, jadi memang beda gitu loh. Nah, itu satu. Yang kedua, soal pengalaman-pengalaman yang lain ya. Ya, Pak Prabowo tentu secara leader, pemimpin, karakter, sebentar Mas, karakter tentu berbeda dengan Pak Jokowi. Berbeda dengan Pak Jokowi, karakternya tentu berbeda. Tapi Pak Prabowo setelah melihat mengikuti Pak Jokowi 4 tahun dalam pemerintah, dia melihat apa nilai-nilai yang diperjuangkan oleh Pak Prabowo selama ini. Sebentar. Dan itu akan dilanjutkan. Itu sama dengan perjuangan Pak Prabowo selama ini, sehingga beliau berkomitmen bersama-sama akan melanjutkan keberhasilan yang dilakukan Pak Jokowi. Nah, terserah Mas Bimo nggak percaya atau apa, ya wajar. Nama juga beda kubu, beda pilihan. Gitu loh. Sebentar. Tapi yang jelas, mendukung Pak Prabowo punya visi sendiri. Masyarakat mendukung hal ini. Makanya surveinya Bang Jayadi, Burhan menunjukkan bahwa masyarakat memang mayoritas masyarakat mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran. Minoritas mendukung Mas Ganjar dan Mas Anies. Saya mau ke Mas Nyarwi. Mas Nyarwi, apakah kemudian gaya komunikasi ketiga cawapres semalam menunjukkan tingkat kematangan emosional mereka dan karakter aslinya?
Yang itu yang sebenarnya memang di yang panggung jelas debat. kalau karakter itu nggak terhindarkan dalam debat. Oke. Ya, pasti akan menonjol ya. Artinya kita akan bisa melihat karakter itu kan bukan hanya dari kata-kata, tapi seluruh ekspresi body language ya. Karena kamera itu kan di mana-mana dan itu akan terlihat. Jadi kalau tadi misalnya contoh Mas Bimo mengatakan kalau dikatakan Pak Mahfud nggak istilahnya emosinya terpancing, ya itu nalurinya artinya alamnya terpancing, itu terlihat kok di layar muka, ya? di layar itu terlihat gitu loh. Tetapi kan kemudian ini tadi bahwa bagaimana kita bisa mengetahui figur pemimpin kita? Ya salah satunya juga debat itu menguji semuanya. Bukan debat untuk berlomba tidak, tapi menguji Tingkat bagaimana kematangan. karakter kita itu terlihat di publik. Ya. Itu dulu. Nah yang kedua kalau soal kematangan emosi itu balik lagi Nana, ini faktor subjektif saya harus mengatakan. Kenapa? Karena kan juga ada generasi yang berbeda, ada ukuran-ukuran yang berbeda. Jujur saja dan ada budaya juga. Jadi misalnya saya contohkan kalau kita simak di perdebatan Twitter ya misalnya. Itu kan sentimen negatif misalnya kalau kita baca ya salah satu kritik ke Gibran itu kan soal etika dalam arti budaya sebenarnya. Nah tetapi saya contohkan mengkritik profesor gitu. Mungkin di kampus kita pun masih ada budaya itu kurang sopan. Tapi di luar negeri, Mas Jayadi saya pernah sekolah. Kita misalnya berdebat dengan profesor tuh setara misalnya. Tetapi juga balik lagi dengan argumen dan konteks yang sifatnya spesifik. Jadi misalnya kayak ini kan debat politik Tapi ya. kesannya tidak mengkritik ya, merendahkan. Nah bedanya di sini nih Mas Bimo. Kalau kita bicara merendahkan, di sana ada standar soal norma. Nah norma ini yang melingkupi masyarakat kita. Makanya ini balik lagi, ada ukuran-ukuran yang kemudian menjadi tadi itu. Apakah ini itu pantas apa tidak misalnya. Nah ini balik lagi ke norma mana yang kita pakai. Dan balik lagi pemilih kita ini, pemilih muda ini juga punya standar sendiri-sendiri. Ini yang jadi misteri. Tapi saya mau tanya nih ke mahasiswa. Apakah dalam standar mereka itu semalam masih masuk ke dalam etika, peradaban kita atau memang ya berbeda begitu ya pandangnya. Saya mau ke Mas Jayadi. Mas Jayadi, sentimen negatif yang tadi di media sosial akan berpengaruh nggak sih sebetulnya kepada elektabilitasnya Prabowo Gibran? Iya bisa kalau dia tertransformasi secara luas. Gitu. Masalah tantangannya ya pertama Twitter itu atau X sekarang itu bukan media sosial yang paling banyak penggunanya. Yang paling banyak itu masih antara Facebook, Instagram, TikTok ya mulai menyusul. Sentimen TikTok juga Mas Gibran paling tinggi negatifnya. Itu satu ya. Apakah dia tertransformasi secara luas? Yang kedua, kita belum tahu apakah hubungan antara sentimen negatif di media sosial dengan tingkat elektoral. Masa nggak ngerti Mas Jayadi kayak gitu? Survei dong. Ya ini kan lagi dijelasin Mas, sabar dulu. Jadi jangan digiring ke opini yang selalu mendikte negatif positif. Silakan itu loh. Kok nggak ada korelasi antara agak emosional. Biasa Mas Bimo ngasih emosi nih. Enggak maksud saya ini sesuatu yang penting Mas Jayadi, penting loh. Tidak ada korelasi. Ada korelasinya nggak antara sentimen di media sosial dengan elektoral? Saya tadi bilang saya tidak tahu apa hubungannya. Kan begitu. Saya tidak tahu kan belum ada riset yang tentang makanya saya negatif ini. Survei tentang hasil debat terakhir kemarin itu kan belum ada. Kan baru kemarin debatnya. Kalau survei telepon yang paling cepat paling mungkin besok orang bisa kan. Hasilnya nanti 3, 4, 5 hari lagi. Jadi nanti yang kita bicarakan tadi bukan debat yang kemarin. Gitu. Itu belum tentu sentimen negatif di media sosial itu bertransformasi menjadi positif negatifnya elektoral. Kenapa? Orang milih bukan hanya karena soal media sosial kan? Apalagi yang saya bilang tadi. Pemakai media sosial berapa sih Mas? Apa namanya? Pemakai media sosial menurut Mas Jayadi? Kalau internet di survei LSI sekitar 70% seluruh Indonesia. Pengguna internet sekitar 70%. 70% dari penduduk Indonesia? Dari penduduk Indonesia. Oke, berarti dari 240, 70%-nya? Ya dari pemilihnya sekitar 204 juta 205 lah ya. ya, berarti dari 70%. Itu kalau survei LSI. Relatif. Jadi banyak ya. Tetapi pengaruh sosial media bisa jadi hanya salah satu yang bisa mempengaruhi orang memilih. Apa faktor pilihan lain? Apalagi kalau terbentur tembok orang yang sudah menentukan saya pendukung Pak Prabowo. Apapun yang terjadi tetap milih. Tertinggi yang mempengaruhi apa Mas? Menurut macam-macam. Nanti mungkin konsultasinya belakangan ya. Oke, tadi konsultasi langsung nanti ya. Jadi belum bisa disimpulkan ya Mas ya. Belum bisa disimpulkan bahwa sentimen negatif ataupun sentimen positif akan terkonversi ataupun membantu elektoral ya. Iya, karena nanti kan pertama jumlahnya belum tentu transformasi secara luas. Yang kedua, yang nonton itu dan rakyat Indonesia itu kan
kalau lihat dari survei, itu yang sudah menentukan pilihan itu sekitar 92%. Masih 8% lagi. Tinggal 8%. Gitu. Oke, baik. Nanti kita akan tanya ke teman-teman pemilih muda, ke teman-teman mahasiswa bagaimana mereka melihat penampilan dari ketiga cawapres tadi malam. Apakah mereka setuju ini banyak sentimen negatif atau sentimen positifnya? Kita harus jeda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita masuk ke segmen suara pemilih ya. Kita akan berikan kesempatan kepada teman-teman dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Budi Luhur yang sudah hadir di studio CNN Indonesia untuk menyatakan unek-uneknya ataupun bertanya. Silahkan perwakilannya siapa? Ladies first dari BEM Budi Luhur, berdiri nggak apa-apa, silakan langsung. Perkenalkan, nama saya Dinda Ramadanti Nigata, mahasiswi Universitas Budi Luhur. Izin bertanya untuk mungkin jubir dari paslon 2 menanggapi tentang debat yang sudah berlangsung kemarin itu lebih di highlight atau menonjol lebih ke gimmicknya. Itu bagaimana Bapak menanggapi hal tersebut karena seharusnya di dalam debat itu yang ditonjolkan adalah gagasan bukan gimmick. Terima kasih. Oke, bagus sekali ini pertanyaannya. Satu lagi, silakan. Jadi yang ditonjolkan harusnya gagasan atau substansi bukan gimmick. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Fauzi Dirahmatullah, saya dari BEM Universitas Budi Luhur. Saya ingin menanyakan kepada para juru bicara ketiga pasangan terkait masalah debat kemarin, utamanya terkait temanya. Debat kemarin temanya itu terkait lingkungan dan ekologi. Nah, kita dapat melihat di sini dari ketiga pasangan ini memasang alat peraga kampanye atau APK itu di sembarang tempat. Ya, di pohon. Dan ini jelas melanggar PKPU nomor 70. Bahkan ketika kita melihat itu ada yang sampai dipaku di pohon. Nah, ini kan sangat merusak ekologi. Katanya dalam debat kemarin itu dari Caimin, Mas Gibran, dan Pak Mahfud berkomitmen untuk menjaga lingkungan. Tapi pada kenyataannya para calegnya, partainya, bahkan para calonnya ini malah merusak lingkungan. Jelas ini seperti kata Pak Mahfud, kalau beliau santri, saya juga ingin mengatakan saya santri. Ada hadis, An-nadhafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Ini jelas merusak kebersihan. Kalau kita lihat di sepanjang jalan Mampang, itu sangat merusak. Terima kasih. Bagaimana tanggapan Baik, menarik sekali tadi ya. Pertanyaan dari teman-teman Universitas Budi Luhur, kritis-kritis. Saya kasih kesempatan dulu deh kepada Bang Andre. Kenapa banyak gimmicknya daripada gagasannya? Nanti saya baru kasih kesempatan ke yang lain. Pertama saya kasih Fauzan dulu, saya jawab. Enggak, itu dulu dong, cewek dulu dong yang dijawab. No, jawab dulu yang cewek. Saya mau jawab yang mana? Ya. Loh. Ya, jadi gini Fauzi, saya ini ketua tim kampanye daerah Provinsi Sumatera Barat, Pak Prabowo dan Mas Gibran. Saya bisa pastikan ya, seluruh atribut Pak Prabowo dan Mas Gibran yang dipasang oleh tim kampanye daerah itu tidak ada satupun yang nempel di pohon. Bahkan saya sebagai caleg, kebetulan saya caleg DPR RI, fraksi Partai Gerindra ya di Sumatera Barat 1, bisa dicek. Tidak ada satupun atribut Andre Rosiade yang memasang foto Pak Prabowo dan Mas Gibran, karena foto saya selalu memberi foto. Itu tidak ada satupun yang ditempel. Itu di Sumatera Barat. Ya. Tapi di kota-kota lain. Nah, sebentar. Ya, sebentar. Ya, saya ingin sampaikan bahwa kami berupaya semaksimal mungkin karena itu arahannya Pak Prabowo. Nah, saya kasih contoh. Lalu yang kedua soal menjadi Dinda. masukan nggak itu bahwa tentu yang itu di akan jadi kota-kota masukan. lain. Tentu akan menjadi masukan bagi kita. Saya pernah melihat anggota saya melakukan, saya langsung telepon, saya tegur. Ya, itu saya pernah saya lakukan. Yang kedua adalah soal pertanyaan Mbak Dinda. Ya, sekali lagi Mas Gibran menjawab dan memaparkan visi dan misinya secara jelas. Semua diterangkan secara jelas. Nah, mungkin memang yang viral itu tadi, yang video soal diputar-putar terus sama CNN. Dan tapi itu kan mereka nonton debatnya itu. Makanya saya minta juga CNN memutar juga bagaimana Mas Gibran ya sebagai yang paling muda menunjukkan adab dan etikanya setelah
debat selesai, beliau mendatangi dan salim dengan seluruh kandidat, mulai dari Mas Ganjar, lalu Prof Mahfud, Pak Mas Anies, Pak Caimin, beliau datangi dan salim. Itu menunjukkan bahwa apa? Mas Gibran sangat menjaga etika dan menghormati orang-orang tua. Tapi Mas Gibran dalam debat kedua dan keempat, beliau sangat jelas menyampaikan visi dan misi, program, dan beliau menunjukkan bahwa anak muda kalau bisa diberikan kesempatan punya kemampuan gitu loh. Jadi jangan ragu anak muda, pilih anak muda. Ya, gitu. silakan Timnas Amin. Itu tadi kritikannya menarik sekali bahwa baliho-baliho semuanya ditempel di pohon. Tentu terima kasih Fauzi, ini bagian dari pertimbangan, apalagi kami Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu di PKB dan sejak malam ini dan dari kemarin kita sudah sampaikan juga ke semua caleg dan jajaran PKB untuk tidak merusak lingkungan. Mana kemarin cawapres Anda bawa botol plastik. Nggak ada itu. Iya. Itu bohong besar. Botol plastik itu disediakan oleh KPU. Jadi apa yang dituduhkan oleh Gibran itu bohong besar. Jadi dan bahkan setelah itu di luar itu malah pengunjung 02 itu yang bawa plastik semua nyampah. Itu beredar di semua media sosial. Yang mana? Jadi coba kasih bukti, jangan ada nanti. Saya udah lihat nanti saya sampaikan. Gus Jazil ini terus membangun narasi-narasi negatif. Terlihat sekali ambisinya untuk mengalahkan segala jalan. Memang harus dikalahkan. Ini kan memang harus dikalahkan. Gitu loh. Ya seperti Anda lebih menghalalkan semua cara dan itu sudah terbukti dengan MK. MK itu 2 kali putusan. Oke, kita udah lewat ya MK nih. Makanya kalau soal mengalahkan akan kami kalahkan. Ya mimpi yang bolong kan boleh-boleh saja. Ya itulah. Nanti kita lihat di tanggal 14 Februari apakah itu mimpi yang akan menampar nanti di 02 atau memang sesuatu yang berbeda nanti. Nah oleh sebab itu bagi kami kompetisi ini di 2024 kepentingan kami sudah jelas dari awal, kami adalah koalisi perubahan yang akan merubah keadaan itu. Dari TPN Ganjar Mahfud tuh masukannya banyak banget balihonya yang ditempel di pohon, merusak ekologi itu. Saya nanggapi soal batuk itu bisa disembuhkan, watuk itu bisa disembuhkan, tapi kalau watak itu nggak bisa. Watak itu karakter orang. Nah, tugas pemimpin bangun karakter. Itu masukannya mahasiswa gimana? Maka pemimpin itu harus terbangun kematangan dan kedewasaan karakter karena dia harus membangun karakter bangsa itu ke depan. Maka lepas dari hard skill-nya yang mampu berdebat, jati diri dan kedewasaan dan kematangan emosi pemimpin itu penting. Karena dia akan banyak problem dinamika bangsa ini harus dia selesaikan dengan cara yang pening dan cara yang bijaksana, itu butuh kematangan emosi. Dan situ di debat akan terlihat siapa pemimpin yang matang dan dewasa. Kalau adik masukan terus bener itu. Mungkin baliho saya juga ada yang dipasang di pohon. Oh diakuin berarti merusak lingkungan. Merusak lingkungan itu enggak baik. Jadi pelaku perusak lingkungan. Bukan saya, tim saya. Jadi besok dicopot jangan di pohon. Dulu. Tetapi tolong KPU daerah Bawas yang boleh yang mana. Kalau saya cagak listrik, tiang listrik dan tiang telepon boleh dong dalam ukuran tertentu. Tiang listrik nggak boleh, tiang telepon nggak boleh. Terus ditempel di mana? Kemudian apa itu lapangan billboard, bahkan ada daerah yang bebas dari atribut. Mohon maaf, ini pesta demokrasi, perusahaan swasta boleh masang, masa kita rakyat nggak boleh? Jadi adik-adik kritis bagus tadi, saya terima. Mungkin juga baliho saya ada yang ditempel tim sukses saya, itu tidak gini. Engarso Suntulodo ing madu mangkarso, pemimpin tidak hanya bisa memberi contoh, tapi harus menjadi contoh. Ini Ganjar Pranowo. Saya sepakat. Kalau saya salah, nanti tak suruh nyabuti semua. Ini menarik nih, 3 jubir mau mengakui bahwa semuanya merusak lingkungan. Tepuk tangan dulu dong. Semuanya sebagian semuanya lah. Itu tadi kan pasangnya. Mas Jayadi, mohon maaf, Mas Nyarwi, mohon maaf ini waktunya udah habis. Kita habis ini dengerin sentilan-sentilan ya dari teman-teman komisi.co. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.
salam lagi ya? Boleh deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gokil. Boleh tepuk tangan sekali untuk Budi Luhur. Keren banget. Dulu aku waktu masih kuliah juga sama kayak mereka abang-abang. Selalu datang ke acara-acara politik. Karena lo suka politik? Nasi kotak waktu itu memang. Karena ada nasi kotaknya ya. Ada nasi kotaknya. Ya, tapi kita juga di debat di acara kali ini kita kedatangan banyak narasumber yang keren banget itu. Seperti biasa narasumber selalu luar biasa. Ya, salah satu favorit gue itu adalah Pak Jazilul dari Timnas Amin. Kenapa tuh? Setelah kita perhatiin ya, setelah debat Cawapres kemarin, itu Pak Jazilul sumringah banget. Happy banget. Kita penasaran nih, ini happy-nya tuh karena sentimen positif ke Caimin atau sentimen negatif ke Gibran nih? Iya. Kayaknya sih dua-duanya kayaknya. Kayaknya dua-duanya ya. Ya. Enggak cuma Pak Jazilul, ada juga Bang Andri Rosiade. Wis, kenapa tuh? Aku tuh nge-follow Instagramnya Bang Andri. Dan kalau aku ngelihat Instagramnya Bang Andri itu sering banget kalau misalnya tim favorit tim Semen Padang ya Bang ya. Menang sepak bola dikasih bonus. Mainnya bagus, kasih bonus. Di video call. Wah, menang, dapat bonus. Wah, semua pada happy. Kayak gitu. Bang, itu yang bikin kami tuh pengen banget jadi pemain sepak bola. Kami jadi stand up, selucu apapun kami malam ini bayarannya sama. Ya iyalah. Ayo Mbak Rifa. Tuh Mbak Rifa. Pernah sekali. Nih lucu. Pernah sekali kami berdua lucu banget tampilnya waktu itu. Sore-sore di video call sama Mbak Rifana. Aldo, kalian hari ini lucu banget. Besok tampil lagi, nambah kerjaan. Jadi makin banyak kerjaan. Ada bonusnya? Belum ada bonusnya. Bisa lah Mbak Rifana. Aspirasi tertampung. Itu maksud kita. Ya, tapi kita bahas ke topik yang paling utama lah. Debat Cawapres kemarin. Mas Bimo belum? Ini kita ngomongin tentang ada salah satu dari kubu Mas Bimo. Iya, sabar dulu. Karena yang paling viral di debat Cawapres. Sini aja. Ya, paling viral di debat Cawapres kemarin itu kan Pak Mahfud. Dicari-cari jawabannya sama Mas Gibran. Oh iya. Iya, gini-gini. Maksudnya kalau cari-cari gini doang ya kita juga bisa kan. Kayak nih saya coba ya. Nyari apa toh? Nyari etika Mas Gibran. Ada Bang Andre. Lagian kalau nyarinya Oke, kita kasih satu buat koalisi ya sama 01 sama 03. Kita kasih satu buat Bang Ari. Aku juga bisa nyari-nyari. Nyari apa tuh, Dok? Nyari yang masih dukung PDI. Ya, yang dapat bonus lucu. Nah, itu yang kita suka. Tapi kan sekarang juga di netizen sekarang lagi pada rame. Ya. Membahas, wah ini influencer ini di-endorse sama politik, influencer ini di-endorse sama politik. Menurutku tuh kenapa gitu kita harus kesel sama artis atau influencer yang di-endorse sama politik? Iya, padahal itu wajar loh. Itu profesionalisme mereka dalam bekerja. Betul. Itu adalah kedewasaan kita dalam berdemokrasi dan berpolitik. Betul. Itu kenapa kami nyiapin red card ya untuk tim ses yang nonton. Ya, ini buat tim ses yang nonton, kita udah tahu 2 tahun tampil di sini nggak ada yang nawarin. Belum ada. Ya, jadi tolong dibantu kita bacain red card kita ya untuk ini tim ses. Ini red card buat tim ses yang nonton, ini mungkin Abang Andre butuh nih. Ya. Kau tahu berapa toh? Oke. Yang bisa bayar sini ya. Ini ada story pakai hashtag Slepet Imin. 200.000 rupiah. Kenapa murah banget toh? Ya karena nggak ada duit ya. Jangan gitu. Masa waktu barang. Oh aku juga ada nih. Nih, bikin TikTok nangisin capres. 5 juta. Kenapa mahal banget? Nangisin capres. Karena kalau viral malu. Malu. Apalagi lama tuh. tuh. Ini saya juga ada nih. Bikin video untuk dukung Ganjar Mahfud. 50 juta. Kenapa kok mahal banget? Mahal banget. Oh enggak ketawa aku. Karena susah naikin elektabilitasnya. Nama saya Aldo. Nama saya Duto. Terima kasih. Oke, itu tadi penampilan sentilan-sentilun dari Aldo dan juga Duto, Komisi.co, sekaligus menutup dialog kita pada malam hari ini. Pecah banget malam hari ini. Terima kasih Aldo dan juga Duto, nanti dipertimbangkan naik honor. Oke.
penampilan dari teman-teman Komisi.co tadi sekaligus menutup dialog kita pada malam hari ini. Terima kasih semua bapak-bapak yang sudah hadir di Political Show dan juga teman-teman dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Budi Luhur. Tepuk tangannya sekali lagi. Terima kasih, pertanyaannya cerdas-cerdas banget. Dan kita ketemu lagi hari Senin depan di Political Show jam 20.30 waktu Indonesia Barat dengan tema yang lebih panas lagi. Kurang dari 1 bulan jelang pencoblosan, seperti apa masa depan demokrasi. Jangan golput, karena kalau Anda golput berarti masa depan Indonesia akan buruk begitu ya. Jangan lupa datang ke TPS 14 Februari 2024. Saya Rifana Pratiwi pamit. Selamat malam, sampai jumpa pekan depan.